Dan kalian pun bisa istilahnya mengambil ilmu dan pengalaman kakak kelas kalian yang mungkin bisa kalian terapkan dalam penyusunan strategi kalian untuk nanti daftar ke perguruan tinggi. Oke. Kita mulai langsung untuk pelaksanaan informasi pelaksanaan UTBK dan SBMPTN. Untuk materi hari ini itu akan masih berdasarkan UTBK SBMPTN yang tahun 2021. Kenapa masih 2021? Karena biasanya informasi mengenai SNMPTN, UTBK, SBMPTN di angkatan kalian itu biasanya baru keluar informasinya itu sekitar bulan November dan Desember. Tapi perubahannya itu tidak terlalu banyak. Biasanya hanya lebih ke perubahannya itu lebih ke aturan teknisnya saja, tapi kurang lebihnya itu hampir sama setiap tahunnya. Nah, ada yang masih belum paham tentang UTBK SBMPTN. Kenapa sih Bu dibedain antara UTBK sama SBMPTN? Apa bedanya atau apa persamaannya? Nah, kalau untuk bahasa sederhananya adalah kalau UTBK itu adalah kepanjangannya ujian tulis berbasis komputer. Sedangkan SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Artinya UTBK itu adalah ujian tesnya, dan sedangkan SBMPTN itu adalah pemilihan universitasnya dan jurusannya. Sehingga pada saat kalian melaksanakan pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu, kalian harus melaksanakan UTBK terlebih dahulu. Setelah itu baru kalian maksudnya itu adalah pada saat kalian pendaftaran UTBK itu kalian langsung memilih saya mau fokus untuk mengerjakan tes apa. Sedangkan untuk SBMPTN-nya, setelah kalian memutuskan saya mau memilih tes jenis apa, setelah itu saya memilih mau jurusan dan PTN yang mana. Gitu. Untuk materi tesnya, UTBK itu terdiri dari 2 tes, yaitu 1 TPS, yaitu tes potensi skolastik, dan yang kedua adalah tes kompetensi akademik. Untuk pelaksanaan tesnya, tes dilaksanakan dalam 2 gelombang. Dengan waktunya itu 14 hari dan 28 sesi, yang mana satu sesinya itu dilakukan sebanyak 2 sesi, karena masa pandemi COVID dan tidak boleh ada kerumunan banyak, sehingga setiap harinya itu hanya ada 2 sesi. Untuk kesempatan tesnya, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti tes 1 kali. Jadi bukan berarti itu tes dilaksanakan 2 gelombang, saya mau ngikutin gelombang pertama dan gelombang kedua, bukan. Biasanya kenapa ada 2 gelombang? Karena biasanya pas pendaftaran gelombang pertama, itu pendaftaran dilakukan oleh peserta yang memang dia tidak, misalnya untuk angkatan kalian, biasanya dilakukan pada saat dia tidak lolos 40% SNMPTN. Jadi, ataupun di angkatan tahun sebelumnya. Biasanya gelombang pertama itu diperbanyak oleh pendaftaran yang dari tidak lolos 40% dan di angkatan sebelumnya. Sedangkan yang gelombang kedua biasanya diikuti atau pendaftarannya pada saat mereka memang setelah pengumuman SNMPTN, mereka belum rezeki di SNMPTN, baru mereka bisa mendaftar UTBK SBM. Oke, Ibu kembali. Halo? Udah suara. Oke. Nah, untuk UTBK-nya itu ujian tulis berbasis komputer, berarti kalian melaksanakannya itu secara online. Online-nya itu tapi tidak di rumah. Tetap pada saat kalian waktu pendaftaran UTBK, kalian akan memilih kalian mau melakukan tesnya itu di universitas mana. Jadi pada saat pemilihan pas pendaftaran UTBK dan penentuan kalian mau lokasi tesnya di mana, di tanggal berapa, dan di sesi berapa, sesi pagi atau sesi siang, di situ kalian melaksanakan tes UTBK-nya.
Untuk kelompok ujian di UTBK itu terbagi menjadi 3. Kalian bisa memilih saintek atau sosum atau campuran. Nah, bagi anak IPA biasanya dia lebih fleksibel. Saya mau pengen tetap memilih jurusan IPA, berarti kalian bisa memilih jurusannya saintek saja tesnya, atau misalnya bagi anak IPA yang pengen jurusannya di IPS, kalian bisa memilih langsung memilih tesnya sosum saja, atau anak IPA biasanya pengen di 2 jurusan itu, pengen ada jurusan IPA dan jurusan IPS, kalian bisa memilih kelompok ujiannya adalah campuran. Dan setiap peserta untuk hasil tesnya itu akan diberikan hasil tes secara individu. Jadi dia akan hasil tes skor UTBK-nya akan dikirimkan pada saat di tanggal tertentu dan kalian bisa melihatnya pada saat kalian login di website LTMPT UTBK SBMPTN. Nah, berikutnya adalah mengenai materi UTBK 2021. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa materi tadi sebelumnya pemaparannya adalah ada 2 materi UTBK yang akan kalian laksanakan, yaitu pertama adalah TPS dan kedua adalah tes potensi akademik. Nah, kalau untuk TPS-nya, mau kalian memilih tes sosum ataupun tes saintek, TPS-nya sama saja. Jadi nggak ngebedain, oh ini TPS untuk jenis soal IPA atau saintek, oh ini TPS untuk jurusan untuk tes sosum, enggak. Kalau yang namanya TPS, mau kamu memilih tes IPA ataupun tes IPS, itu sama saja soal-soalnya. Nah, yang membedakan adalah TKA-nya. Nah, TKA-nya itu apakah kamu mau tadi memilih soalnya sosum atau soalnya saintek atau soalnya campuran. Nah, kalau untuk TPS itu mengukur kemampuan kognitif kalian yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum kalian, kemampuan kuantitatif kalian, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan kalian memahami bacaan dan menulis. Dan kemampuan kuantitatif ini akan mencakup pengetahuan dan kepenguasaan matematika dasar. Pada TPS, sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Jadi sekarang itu untuk di TKA tidak ada soal yang soal bahasa Inggrisnya, tetapi bahasa Inggris itu digunakan pada saat penyajian soal pertanyaan bahasa Inggris di TPS. Nah, banyak di antara kalian pada saat pelaksanaan UTBK, TPS ini bobot soalnya itu lebih besar dibandingkan TKA. Jadi banyak yang pada saat pengisian di UTBK, malah TPS banyak yang nggak diisi karena terlalu lama kalian membaca, terlalu banyak kalian memikir, ini maksudnya apa ya, sehingga sedangkan waktu berjalan, terus ternyata TPS tidak diisi semua. Sedangkan yang namanya TPS, tadi Ibu jelaskan lagi bahwa untuk TPS, bobotnya itu lebih besar dibandingkan TKA. Jadi sebenarnya kalau mau fokus, Bu, kalau sebenarnya saya mau fokus di UTBK itu, saya lebih memahaminya itu soal apa materi yang mana. Kalau menurut Ibu sih lebih ke TPS. Karena kalau misalnya TPS, kalian nggak cuma hanya sekedar harus membaca doang, tapi benar-benar kalian harus memahami. Makanya juga dengan kepala sekolahnya Pak Jamal juga. Oke. Kelompok ujian UTBK ini, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa materinya itu adalah ada jenis soalnya itu ada saintek, sosum, dan campuran. Nah, kalau untuk kelompok ujian saintek, yaitu sains dan teknologi, materi ujiannya itu adalah TPS dan TKA. TKI ini masuknya itu ke dalam mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Tadi ingat juga bahwa untuk TPS juga ada pertanyaan mengenai matematika dasar. Berarti bisa dibilang bahwa pelajaran matematika itu akan ada di soal tes TPS maupun di TKA-nya. Dengan alokasi waktu itu sebanyak 195 menit. Kelompok kedua yaitu SOSUM, kelompok ujian sosial dan humaniora. Dengan materi ujiannya TPS dan TKA SOSUM, yaitu di dalamnya ada pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dengan alokasi waktu 195 menit. Jadi kalau untuk saintek, soal saintek dan SOSUM itu sama, waktunya hanya 195 menit.
Dan untuk kalian yang memilih kelompok ujian Saintek dan Sosum atau campuran, maka materi ujiannya itu berarti akan double. TPS iya, TKA Saintek iya, dan TKA Sosum juga iya. Sehingga alokasi waktunya itu memang panjang, yaitu sebanyak 285 menit. Nah, untuk tahapan pendaftaran UTBK-nya, Ibu akan paparkan di sini, mungkin kurang lebihnya adalah yang jelas pada saat kalian mau daftar SNMPTN, UTBK, atau bahkan mandiri, tetap kalian harus punya akun. Makanya kemarin waktu di SNMPTN, informasi SNMPTN, Ibu sudah menginformasikan ke kalian untuk kalian membuat akun LTMPT itu di bulan Januari. Ibu tidak mau kalian di kelas 12 membuat akun LTMPT-nya itu pada saat menjelang UTBK SBMPTN. Kenapa? Karena kalau kalian bikin akunnya pada saat mau pendaftaran UTBK SBMPTN, Ibu tidak bisa lagi mengawasi ataupun istilahnya mengarahkan kalian. Makanya Ibu memfokuskan kalian untuk pembuatan akun LTMPT itu di bulan Januari pada saat pendaftaran SNMPTN. Dan pada saat kalian sudah login di portal LTMPT itu, kalian akan memilih menu verifikasi dan validasi data siswa. Benar nggak sih pada saat kalian bikin akun, nama kalian si ini, NISN-nya ini, asal SMA-nya ini. Makanya penting bagi kalian untuk banyak komunikasi atau misalnya kalau ada kesalahan NISN atau bahkan NIK, itu kalian komunikasi dengan di operator Dapodik sekolah. Setelah kalian sudah memverifikasi dan memvalidasi data, barulah di situ kalian memilih menu pendaftaran untuk memilih lokasi pusat UTBK di PTN mana, dengan jenis ujian apa, dan memilih sesi ujian apa, untuk supaya kalian berikutnya melakukan pembayaran pendaftaran di bank-bank yang sudah ditentukan. Nah, biasanya diberikan kesempatan itu hanya 1 kali 24 jam. Artinya kalau kalian tidak membayar, apabila kalian sudah memilih nih lokasi ujiannya, langsung ada slip pembayarannya, tapi kalian nggak bayar 1 kali 24 jam, maka pendaftaran yang kalian lakukan itu angus. Kalian harus mulai lagi dari awal. Jadi pada saat kalian sudah memilih lokasi tes ujiannya, kalian harus langsung membayar uang pendaftaran ke bank-bank yang sudah ada pilihannya. Setelah kalian lakukan pembayaran, kalian bisa login kembali ke website atau ke portal ltmpt.ac.id untuk memilih menu pendaftaran UTBK dan mencetak kartu peserta UTBK. Dan setelah kalian sudah dapat kartu peserta UTBK, ya kalian tinggal mengikuti UTBK sesuai dengan hari dan tanggal atau sesi dan lokasi pusat UTBK yang kalian pilih. Nah, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Makanya tadi Ibu, untuk di SNMPTN, Ibu sudah menginformasikan ke kalian pada saat pemilihan jurusan, kalian harus memilih dengan bijaksana. Kalian mau seperti apa? Sebentar. Untuk biaya UTBK. Sorry ya. Nah, untuk biaya UTBK 2021 itu, bagi kalian yang memilih kelompok ujian Saintek atau memilih kelompok ujian Sosum, maka kalian dikenakan biaya 200.000. Dan bagi kalian yang memilih kelompok ujian campuran, kalian akan dikenakan biaya 300.000 rupiah.
Ketentuan SBMPTN 2021. Aduh, harus break dulu nih. Minum dulu. Minum dulu lagi. Istirahat dulu. Tuh ibunya semangat banget tuh, Nak. Ayo, kalian harus lebih semangat. Iya, Bu. Iya, ibunya dengan semangat Ya, Bu. memberikan itu kan, luar biasa. Saking pengen anak-anaknya pada sukses. Sayang kalau dilewatkan ibu aja, pengen banget. Makanya sayang yang nggak pada datang ya, nggak. Nanda kan yang jawab. Iya, Bu. Makasih Matri sudah Iya. menemani. Iya. Sorry ya buat anak-anak agak terganggu. Iya. Bismillah deh, lanjut lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi halangan. Amin. Ya, Ayo saya lanjut semangat. lagi ya. Nah, untuk ketentuan SBMPTN 2021 itu, persyaratan pesertanya itu adalah bahwa kalian siswa SMA atau MA atau SMK atau sederajat lainnya yang lulusan 3 tahun ke belakang. Jadi pada saat kalian mau pendaftaran UTBK, bagi kalian yang fresh graduate di 2022, berarti saingan kalian nggak cuma angkatan kalian, tapi nanti angkatan yang akan bersaing di kalian di UTBK SBMPTN itu adalah angkatan 2021, 2020, dan angkatan 2022. Nah, di situ bagi kalian yang mau ikutan SBMPTN itu otomatis harus mengikuti dan memiliki nilai UTBK. Jadi pada saat kalian daftar UTBK dan SBMPTN kemarin, kenapa harus UTBK dulu? Ya karena itu persyaratan pada saat kalian memilih jurusan dan PTN di UTBK. Persyaratan berikutnya adalah memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Tapi bagi kalian yang memang difabel, di situ biasanya ada persyaratan yang harus kalian lengkapi seperti apa. Dan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Nah, biasanya portofolio untuk di SNMPTN dan di UTBK SBMPTN itu portofolionya sama. Jadi bagi kalian yang misalnya pas SNMPTN memilih jurusan seni dan olahraga ternyata belum berhasil, kalian bisa menggunakan portofolio lagi kalian di SBMPTN atau di UTBK SBMPTN. Dan pilihan program studinya, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi, yaitu pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Nah, enaknya di UTBK SBMPTN itu adalah kalian pada saat memilih PTN tidak harus memilih salah satunya di Jawa Barat. Beda pada saat SNMPTN, kalian harus memilih salah satu PTN-nya Jawa Barat. Sedangkan kalau di UTBK SBMPTN, kalian tidak perlu memilih satu PTN-nya itu harus di Jawa Barat. Jadi kalian bisa memilih dua-duanya di luar Jawa Barat. Itu keenakannya di SBMPTN. Dan dalam pemilihan jurusannya pun, pada saat di UTBK SBMPTN, itu kalian tidak perlu melihat alumni sekolah. Jadi pada saat kalian di UTBK SBMPTN, dia hanya benar-benar melihat skor UTBK SBMPTN kalian. Si universitasnya pada saat menyeleksi, dia tidak akan melihat kalian SMA-nya di mana. Atau kalian dulunya di SMA jurusan IPA apa IPS. Ataupun nih sekolah sini itu alumninya banyak atau tidak. Jadi pada saat pemilihan jurusan di PTN untuk SBMPTN, kalian tidak perlu melihat bahwa alumni kita ada nggak ya di universitas itu, kalian nggak perlu seperti itu. Pemilihan yang harus ada alumni, harus berdasarkan nilai dan lain sebagainya, itu hanya pada saat di SNMPTN. Jadi kalau di SBMPTN dalam pemilihan jurusan kalian lebih leluasa. Nah, untuk tahapan pendaftaran SBMPTN itu sebenarnya bersamaan pada saat
kalian mengisi pendaftaran UTBK. Jadi pada saat kalian tadi tahapan pendaftaran UTBK kalian sudah memilih sudah memilih jenis tesnya apa, kalian bayar, terus lokasi tesnya di mana, kalian terus bayar, terus kalian mencetak kartu peserta UTBK-nya. Tapi selanjutnya itu bersamaan dengan pendaftaran UTBK, kalian juga melakukan pendaftaran SBMPTN dengan portal yang sama, dengan mengisi biodata juga yang sama. Bagi yang sudah menjadi peserta SNMPTN yang ternyata belum berhasil, kalian ikutan UTBK, kalian tidak perlu lagi mengisi biodata. Nah, langsung pilihan langkah ketiganya adalah kalian memilih pilihan PTN dan program studi. Dengan tadi memilih paling banyak 2 prodi, mau itu dalam 1 PTN atau masing-masing 1 prodi dalam 2 PTN. Nah, bagi kalian yang memilih jurusan tadi seni dan olahraga, kalian bisa mengunggah dokumen portofolionya. Setelah itu barulah kalian tadi tinggal melaksanakan UTBK dan tinggal menunggu pengumuman apakah kalian berhasil tidak atau kalian lolos tidak di SBMPTN. Ibu ulangi lagi, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN akan ditolak untuk mendaftar SBMPTN di tahun tersebut dan di tahun-tahun yang mendatang. Nah, di sini Ibu akan nge-share atau menginformasikan kepada kalian PTN dengan nilai rata diterima tertinggi di SBMPTN 2021 kemarin. Nah, di sini ada 10 PTN dengan nilai rata diterima tertinggi untuk jurusan Saintek, dan di bawahnya itu adalah 10 PTN dengan nilai rata diterima tertinggi. Nilai rata itu maksudnya itu rata-rata yang memang masuk ke universitas yang kalian inginkan, itu rata-ratanya kurang lebih adalah segitu. Misalnya kalau kalian pengen UTBK SBMPTN-nya pengen milih UI, berarti kurang lebih kalian harus punya target setidaknya skor UTBK saya ataupun yang paling rendah yang diterima di UI itu skor UTBK-nya adalah 693,35. Jadi 10 PTN dengan IPA dan IPS ini kalau untuk IPA itu paling tertinggi itu nilai rata-ratanya itu adalah UI, kedua itu adalah ITB, ketiga itu adalah UGM, keempat adalah Erlangga, 5 Undip, 6 Unpad, 7 ITS, 8 itu 11 Maret, 9 itu Veteran Jakarta, dan 10 itu adalah IPB. Jadi dengan skor rata-ratanya itu setidaknya kalian harus punya target. Kalau saya mau ikutan UTBK, berarti setidaknya jurusan yang paling rendah di universitas itu, berarti saya harus punya skor yang seperti itu. Misalnya kayak saya pengen masuk IPB, misalnya jurusannya, jurusannya yang paling rendah itu misalnya kayak peternakan. Oh, berarti kalian punya gambarannya, misalnya di jurusan yang peternakan yang kurang banyak peminatnya itu, saya setidaknya harus punya skor UTBK-nya 621. Dan untuk IPS pun sama. Paling tertingginya itu adalah UI dengan nilai rata-rata skor UTBK-nya itu adalah 694. Nilai rata-rata ya, itu bukan skor UTBK-nya, tapi nilai rata-rata skor UTBK keseluruhan untuk masuk ke UI. Kedua itu UGM, ketiga itu ITB, 4 Undip, 5 Unpad, 6 itu ITS, 7 itu Erlangga, 8 itu Brawijaya, 9 itu Veteran Jogja, 10 itu adalah Universitas Jenderal Sudirman dengan nilai rata-ratanya bisa kalian lihat. Nah, ini adalah nilai UTBK tertinggi di SBMPTN 2021. Mudah-mudahan kalian bisa melihat ya. Di atas itu adalah 10 peserta yang diterima dengan nilai tertinggi untuk jurusan Saintek dan 10 peserta diterima dengan nilai tertinggi untuk tes sosumnya. Di sini kalian bisa lihat bahwa untuk urutan yang pertama itu yang paling gede di UI adalah tahun 2021 kemarin adalah jurusan Teknik Kimia dengan skor UTBK-nya yang paling tertinggi itu adalah sebesar 893. Itu adalah skor UTBK-nya kalian. Jadi kalau kalian lihat bahwa rata-rata yang namanya PTN favorit dengan jurusan yang favorit juga seperti kedokteran, oh saya harus punya target, berarti skor UTBK saya atau nilai UTBK saya itu harus 850 ke atas untuk jurusan favorit atau nilai yang untuk jurusan yang memang difavoritkan oleh teman-teman. Bagi jurusan IPS,
Kurang lebih dia lebih bervariasi jurusannya, seperti kayak UGM itu hukum, UI hukum, ITB itu sekolah bisnis, UI itu ada juga psikologi, dan hampir rata-rata itu kalau untuk yang sosum itu UI, begitupun juga IPA juga sama. Dengan nilai yang tertinggi itu, untuk jurusan hukum di UGM, skor UTBK-nya adalah 822,29. Nah, itu adalah gambaran buat kalian semua pada saat saya mau memilih jurusan untuk PTN mana. Dan sehingga saya harus tahu bahwa, oh iya, saya harus punya kemampuan untuk skor UTBK-nya seperti apa. Nah, biasanya di bulan-bulan sekarang, Agustus ataupun September, Oktober, itu nanti akan banyak yang namanya informasi mengenai tryout UTBK online. Jadi bagi kalian yang misalnya tidak bimbel, ataupun misalnya kalian lagi bimbel, tapi pengen tahu kemampuan saya sebenarnya sampai mana, kalian bisa ngikutin tryout tersebut. Karena kalau yang Ibu lihat atau perhatikan itu yang namanya tryout UTBK, ada yang memang dia gratis, ada yang berbayar. Dan berbayar pun menurut Ibu masih sangat terjangkau biayanya, sehingga kalau bagi kalian yang setidaknya pengen tahu nih kemampuan saya itu untuk di UTBK itu segimana ya, sedangkan saya pengen cita-citanya pengen kedokteran, saya pengen cita-citanya hubungan internasional, atau saya pengennya jurusan psikologi, kira-kira saya bisa nggak ya dapetin skor 700, atau setidaknya saya kira-kira bisa nggak ya dapetin skor 800 gitu. Nah, kalian bisa ngikutin tryout UTBK online itu bisa berkali-kali sampai kalian bisa terpuaskan rasa penasaran kalian terhadap kemampuan kalian. Nah, kurang lebih seperti itu informasi mengenai pelaksanaan UTBK dan SBMPTN. Bagi kalian yang ada mau menanyakan, silahkan kalian bisa tanya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo banyak tuh, silakan anak-anak. Bu, saya mau nanya boleh, Bu? Boleh. Kenapa, Nanda? Tadi kan Ibu bilang yang sekolah rencananya mau ngadain apa uji coba yang TPS itu ya, Bu? Ya. Itu kira-kira kapan, Bu? Apa udah ada wacana gitu, Bu? Kiranya. Masih wacana sih, mudah-mudahan memang waktu dan bukan biaya ya, tapi memang waktu yang memang bisa menyediakan buat kalian kelas 12. Karena kalau kelas 12 itu kalian kan waktunya sangat padat. Sehingga sekolah pun atau bagian kurikulum nanti akan melihat kapan waktu yang tepat. Bisa di semester ini, ganjil ini, atau bisa pas di semester genap. Gitu loh. Kalau misalnya kalian, kalau kamu Nanda sudah ini belum? Sudah beli soal UTBK? Udah sih, Bu. Kenapa? Kebetulan juga saya juga udah bimbel. Oh, udah bimbel. Kamu bimbel di mana? Di SG. Di SG. Di Ya. SG sudah mulai tryout online belum? Tryout UTBK belum? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Gimana hasilnya? Ya, lumayan sih. Pertama TO sekitar, ya walaupun masih pertama kali masih 300 sekian. Oke. Yang kedua? Yang kedua itu ada masalah, jadi skornya belum keluar. Oh, oke. Tapi Ibu kasih gambaran ya. Skor UTBK di bawah 500 itu dia tidak lolos SBMPTN. Sehingga bagi kalian yang merasa tadi tryout tadi masih 300, masih 400, wah, bukan berarti kalian gagal atau apa, tapi itu kan harus jadi motivasi buat kalian, oh berarti saya masih belum cukup untuk usahanya. Karena gambarannya kalau skor UTBK di bawah 500, mau kalian milih universitas di Papua ataupun di Aceh atau bahkan di Kalimantan, itu masih belum cukup untuk membuat kalian bisa lolos UTBK SBMPTN. Nah, makanya banyak latihan kalau memang mau fokus, karena kebanyakan nih anak IPA, banyak yang sudah kemarin konsultasi, pengen fokus, saya pengen jurusan IPS, Bu, karena kan di SNMPTN nggak bisa lintas minat. Nah, begitupun juga ada beberapa anak IPS yang menantang dirinya, Bu, saya pengen jurusan IPA, oh boleh, silahkan. Tapi pada saat kalian memang mau benar-benar memilih jurusan yang kalian inginkan, usahanya pun juga harus setimpal, yaitu apa? Yaitu tadi, banyak latihan. Gitu loh. Sehingga kalau misalnya ternyata di sekolah ada untuk pemfokusan di TPS,
coba. Oh, di media sosial ada informasi untuk tryout UTBK, dicoba. Bagi kalian yang memang pengen memilih jurusan yang memang benar-benar kalian inginkan atau kalian cita-citakan, kalian bisa di situ. Gitu Nanda. Ya mudah-mudahan tidak hanya sekedar wacana, karena juga Ibu dapat informasi juga dari kepala sekolah, sehingga mudah-mudahan terrealisasi, karena menurut Ibu TPS itu memang sangat penting, bobotnya juga sangat besar bagi kalian. Dan kalian memang kalau misalnya ini TPS itu kan kadang-kadang nggak bisa dipelajari sendiri ya, nggak bisa cuman baca sendiri, tapi memang benar-benar harus latihan kalau menurut Ibu TPS itu. Jadi nggak cuma hanya sekedar baca aja, oh maksudnya kayak gini, dinilai gini. Tapi kalian kalau untuk tes TPS itu benar-benar kalian harus memahami bahwa ini soalnya banyak, panjang, muter-muter, ini intinya apa gitu. Sehingga kalian harus tahu juga kuncinya pada saat dia jenis soalnya adalah panjang muter-muter kayak begini, berarti kalau strateginya ataupun clue-nya itu saya harus memilih atau saya harus memahaminya itu maksudnya ini apa. Gitu. Jadi bisa dibilang TPS itu hampir seperti kayak psikotes, cuman dia memang lebih banyak logikanya atau kognitifnya, lebih banyak pemikiran kognitif seperti itu. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan TPS yang ada di sekolah itu benar-benar terrealisasi. Mudah-mudahan kelas 12 yang join di Zoom ini benar-benar bisa memahami ya, maksudnya itu seperti apa sih nanti ke depannya kalian ke depannya itu akan bagaimana, gambarannya itu seperti apa. Karena menurut Ibu waktu kalian itu nggak banyak. Waktu kalian itu benar-benar sangat terbatas. Sekarang aja sudah mau masuk bulan September. Kalau dipikir-pikir lagi, oh bentar lagi di Oktober itu kalian sudah TPS atau UTS. Oh nanti bulan Desember kalian sudah mulai yang namanya ujian semester, nilai semester 5. Di bulan Januari itu sudah mulai pendaftaran SNMPTN. Itu tinggal berapa bulan lagi. Sehingga kalau kalian yang memang benar-benar kalian pengen fokus, saya mau melanjutkan kemana dengan jurusan apa atau modal lain sebagainya, Ibu harap kalian benar-benar serius melakukan apa yang Ibu selalu arahkan ke kalian. Karena di minggu kemarin Ibu sudah mulai banyak mulai banyak memanggil siswa kelas 12 yang masih terkendala pelajaran yang belum kalian tugasnya belum selesai atau belum ngirimin tugas atau bahkan yang jarang absen. Padahal Ibu dari awal sudah informasikan ke kalian, Ibu harap di kelas 12 Ibu tidak mendapatkan laporan dari wali kelas bahwa ini si A ini nggak pernah Zoom, oh si A ini nggak pernah absen di GCR. Karena menurut Ibu permasalahan itu hanya waktu kalian kelas 10-11. Kalau di kelas 12 kalian seharusnya sudah paham apa yang harus kalian lakukan. Karena yang butuh nilai, yang butuh ilmu itu sebenarnya adalah kalian. Karena kalian butuh untuk mau kemana. Oh saya pengen masuk ke angkatan, nilai saya harus segini. Oh saya harus ke polisi, oh saya pengen daftar ke sekolah kedinasan, maka nilai saya harus kayak begini. Jadi kalian harus lebih fokus kelas 12 ini. Boleh main, boleh kalian mikirin yang lain, tapi setidaknya dalam 24 jam sehari hidup kalian itu, kalian memikirkan, kalian fokus, kalian mau merencanakan mau kemana. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang menanyakan teman-teman yang lain selain Nanda? Atau Nanda ada yang mau ditanyakan lagi? Terus Ibu mungkin kalau skor UTBK itu minimal itu kalau biar aman itu kalau bisa 600 ya Bu, 600 Ya. ke atas. Iya. Apalagi bagi kalian yang memang mau memilih jurusan favorit. Misalnya kayak Nanda kan kamu IPA. IPA kamu pengen jurusannya apa Nanda? Pengen teknik elektro. Teknik elektro. Di mana? Di TS pengennya. Oh, tadi kan bisa dibilang nih kalau yang rata-rata tadi di ITS termasuk dia 10 PTN yang dia nerima skor tertinggi ya? Top Oke, 10. berarti di situ kamu sudah punya target, oh setidaknya enggak 600. Berarti saya harus setidaknya 700. Segitu kalau kamu ngebahas adalah ITS. Oh, berarti Bu kalau misalnya saya misalnya ITERA, kalau misalnya untuk jurusan yang kamu mau 600 bisa Bu, kurang lebih bisa. Kayak gitu. Jadi
Kalau Ibu selalu bilang gini, semakin tinggi jurusan yang kamu mau, berarti usahanya semakin harus lebih double ekstra. Oh, di sini ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ibu, maaf mau tanya, untuk PTN jalur mandiri, skor UTBK tetap dipakai atau pure ujian tulis? Selama masa pandemi COVID 2 tahun ini, ada beberapa jalur mandiri dia menggunakan skor UTBK. Seperti kayak di UI, untuk jalur SIMAK UI-nya, dia bisa dibilang dia ada 2 jalur. Satu jalur menggunakan skor UTBK, ada jalur yang menggunakan tes online. Nah, bagi kamu yang saya nggak mau lagi Bu tes lagi, berarti kamu bisa menggunakan skor UTBK. Tapi tidak semua PTN yang jalur mandiri dia menggunakan skor UTBK ya, tapi hanya kurang lebih hanya beberapa. Kayak IPB dia pakai ada skor UTBK. Di Unpad dia ada skor UTBK. Terus, tapi kalau kayak di UNJ, dia di UNJ tidak pakai skor UTBK. Jadi hanya beberapa PTN, tidak semua PTN dia menggunakan skor UTBK. Sehingga pada saat kalian yang memang mau fokus ke sekolah kedinasan, kalian masih bisa melakukan pendaftaran ke yang lain lagi. Begitupun juga pada saat pendaftaran UTBK, misalnya kalian sudah tahu nih ancang-ancang saya mau daftar sekolah kedinasan nih di bulan April. Jadi pada saat kalian pemilihan lokasi tes ataupun tanggal tesnya, ya kalian setidaknya memilih tanggal tesnya itu tidak berbentrokan dengan kalian daftar ataupun tes di sekolah kedinasan ataupun angkatan. Jadinya kalian bisa mencoba semua jalur, mau itu SNMPTN, mau itu UTBK SBMPTN, habis itu kalian mau daftar sekolah kedinasan. Sekolah kedinasannya juga bisa dibilang kalian mau daftar sekolah kedinasan yang mana. Misalnya kayak kemarin ada Kakak Nazira yang dia di STP Bandung, dia termasuk sekolah kedinasan tapi bukan ikatan dinas. Ah Bu, saya mau ikut sekolah kedinasan IPDN sama STP Bandung. Oh silahkan. Gitu loh. Walaupun dengan periode pendaftaran yang sama, asalkan tidak bentrok, kenapa tidak? Gitu. Jadi bagi kalian yang pengen daftar ke sini, pengen fokus ke angkatan, pengen fokus ke sekolah kedinasan, Ibu selalu mengingatkan ke kalian untuk setidaknya memikirkan alternatif yang lain, sehingga pada saat kalian udah nunggu lama pengumuman untuk ke angkatan atau sekolah kedinasan, kalian setidaknya punya harapan di jalur masuk yang lain. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya Bu, saya. Iya boleh, silakan Matri. Iya, kalau penerimaan siswa baru itu kan ada zonasi. Apakah dalam perguruan tinggi itu ada sistem zonasi juga? Kalau untuk zonasi itu mungkin di SNMPTN ya Bu, di jalur rapot. Oh Makanya iya. tadi diinformasikan kalau di SNMPTN itu pada saat pemilih 2 PTN, pada saat kamu memilih 2 PTN, kamu harus milihnya ada yang di Jawa Barat. Nah itu sebenarnya bisa dibilang itu yang dinamakan zonasinya. Zonasi. Gitu. Sehingga kalau di SNMPTN, kalau pengen peluang besar keterima, ya kamu harus setidaknya mau memilih PTN itu di Jawa Barat. Gitu. Tetapi kalau untuk di SBMPTN itu tidak ada jalur zonasi. Pada saat kamu memilih jurusan 2 jurusan ataupun 2 PTN, kamu bisa memilih PTN tersebut itu dua-duanya di luar Jawa Barat, tidak masalah. Gitu. Jadi apa kesempatan luasnya Bu? Sebenarnya kalau zonasi itu enaknya gimana? Sebenarnya sih kalau dibilang enak atau tidak itu tergantung kalian. Kalian kalau misalnya memang tidak ada pilihan di Jawa Barat, sebenarnya zonasi itu akan merugikan kalian. Tetapi kalau misalnya ternyata kata orang tua harus di Jawa Barat, nggak boleh jauh-jauh, zonasi itu akan menguntungkan kalian. Jadi itu tergantung pilihan universitasnya sebenarnya, zonasi itu menguntungkan atau tidak. Tapi Ibu lebih ke kalau memang peluang besarnya itu adalah keterima, dan itu harus ada sistem zonasi, pemilihan harus PTN di Jawa Barat, ya berarti kalau memang peluangnya besar, ya saya setidaknya di dalam pilihan 1 dan pilihan 2 saya harus ada jurusan yang ada PTN di Jawa Baratnya. Tetapi kalau di SBMPTN yang tadi Ibu informasikan, dia tidak akan melihat kamu asal sekolahnya di mana. Dia tidak akan melihat alumni sekolah kamu di universitas itu, kayak misalnya tadi Sinanda pengen UTBK SBMPTN di ITS. Sedangkan di 7 misalnya nggak ada alumni, ya kamu nggak usah bingung, karena kalau di SBMPTN nggak perlu mikirin kayak begitu. Tetapi kalau di SNMPTN, iya kamu harus mikirin. Pada saat di SNMPTN saya pengen ITS, oh ternyata di ITS SMA 7 belum banyak alumninya tersebut, ya berarti
bisa dibilang peluangnya bisa kecil kamu keterima di situ. Gitu loh. Jadinya kalau untuk di SBMPTN kamu diberikan leluasa, pokoknya intinya UTBK saya harus gede. Kalau mau ke UI, mau ke ITS, mau ke UGM. Walaupun di UGM misalnya ataupun di UI alumni kita nggak banyak, kamu nggak usah mikirin itu kalau di SBMPTN. Kurang lebih adalah seperti itu, Matri. Terima kasih. Iya. Melida. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain yang 92 peserta Maya di sini yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas sehingga kalian nanti WA Ibu untuk berkonsultasi sama Ibu. Dan Ibu harap bahwa itu tadi, bahwa kelas 12 waktunya kalian untuk fokus, mau kalian mau melakukan apa ke depannya, kalian mau melaksanakan, kalian mau merencanakan apa kalian ke depannya. Karena kemarin bagi yang konsultasi pertama sama Ibu pun juga Ibu memberikan PR atau tugas ke kalian untuk kalian bikin planning, mau merencanakan mau kemana saja, pilihannya yang ada di SMA 7, kayak jalur rapot apa pilihannya, kalian mau ikutan apa dan peluangnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa Sabtu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Terima kasih Ida. Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih, Beda.